Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Sahabat YouTube sekalian, Alhamdulillah senang sekali pada sore hari ini bisa kembali menyapa sahabat sekalian. Semoga apa yang akan kita ulas bersama adalah menjadi ilmu yang bermanfaat, yang meningkatkan kreativitas kita dan semangat kita dalam masa isolasi mandiri ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan kesehatan kepada kita, memberikan keimanan kepada kita sehingga kita tetap bisa menjalani semua rutinitas ibadah kita, aktivitas kita. Semoga semuanya selalu mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan kita, suri tauladan kita, agar kita senantiasa on the track ya di dalam Shiratal Mustaqim. Baik, sahabat YouTube sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, tanggal 9 April 2020, kita masih dalam masa isolasi mandiri. Ya, di tengah wabah corona yang masih terus mendera bangsa kita ini. Dan kita akan sedikit mengupas tentang bagaimana kisah Ashabul Kahfi, kisah Qur'ani yang sangat inspiratif ya, jangan lupa like, share, and subscribe. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan melihatnya langsung dari Al-Quran, Surah Al-Kahfi ayat ke-16. Ketika mereka harus lari dari Raja Dikyanus, Raja Romawi yang kejam kala itu, yang menyembah berhala dalam kemusyrikan, dan 7 pemuda bersama dengan anjingnya melarikan diri dari sang raja, bersembunyi di dalam gua, dan di sana ternyata mendapatkan pertolongan Allah. Mari kita lihat kisah selanjutnya. Ya, sahabat YouTube sekalian, ini adalah surah Al-Kahfi ya, yang artinya gua, ayat ke-16 ya. Ayat ke-16, mari kita akan membaca dan juga mempelajarinya bersama-sama. Bagaimana kisah yang luar biasa ini semoga bisa menginspirasi kita di tengah wabah corona ini. Kita harus berlindung di rumah kita. Ya, kita jadikan rumah kita sebagai gua kahfi. Semoga bisa mendatangkan rahmat Allah, mendatangkan pertolongan Allah ya. Mari kita lihat sama-sama. Kita baca terlebih dahulu surah Al-Kahfi ayat ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallaha fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Shadaqallahul azim. Wanya dan itnya adalah ketika iktazaltumu kalian meninggalkan. Iktazaltumu kalian meninggalkan. Kalian di sini adalah pemuda-pemuda, 7 pemuda ya, yang mendapatkan panggilan Ashabul Kahfi, penghuni gua. Meninggalkan siapa? Mereka ini adalah Raja Dikyanus, Raja Romawi yang musyrik, yang menyembah berhala. Ya, ini kejadiannya adalah beberapa ratus tahun sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Siapa raja itu? Wadan ma, apa yang ya'buduna mereka menyembah illa selain Allah. Raja dan rakyatnya, para punggawa kerajaan Romawi yang dipimpin oleh Raja Dikyanus itu menyembah selain Allah. Nah, kemudian para pemuda tadi yang meninggalkan kerajaan Romawi tadi itu dikejar oleh pasukan sang raja. Fa'u, maka kalian berlindunglah. Fanya maka, a'u, kalian berlindunglah. Ya, disuruh berlindung kemana? Ila, kepada kahfi, gua. Ya, jadi kahfi ini adalah artinya gua. Apa jaminan Allah ketika mereka berlindung ke dalam gua?
yang syur melimpahkan lakum bagi kalian. Siapa yang melimpahkan? Rabbukum, Tuhan kalian. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan melimpahkan kepada pemuda-pemuda yang lari meninggalkan kota Romawi itu untuk masuk berlindung ke dalam gua. Akan mendapat limpahan apa? Min dari rahmatnya, akan dapat limpahan rahmat Allah. Rahmat Allah, kasih sayang Allah. Ini yang luar biasa. Selain dapat rahmat Allah, pemuda-pemuda tadi itu juga akan mendapatkan wadan yuhayi, ya, memberikan lakum bagi kalian min dari amri urusankum kalian mirfakon, sesuatu yang berguna. Mirfakon, sesuatu yang berguna. Jaminan Allah kepada pemuda-pemuda Ashabul Kahfi, Allah akan melimpahkan, ya, akan menebarkan, menyebarkan kepada penghuni gua Kahfi, ya, Ashabul Kahfi, 7 pemuda tadi itu. Di sana akan melimpahkan rahmatnya. Meskipun di dalam gua selama 309 tahun lamanya, pemuda tadi itu benar-benar dalam limpahan rahmat Allah, tidak rusak tubuhnya. Kenapa? Karena ketika selama di dalam gua, Allah terus memberikan rahmatnya. Darah terus mengalir, nafas terus masuk, ya, dan keluar dari hidungnya, dari mulutnya. Persis seperti orang tidur selama 309 tahun. Logika sederhana kita mengatakan harusnya mereka sudah menjadi tulang belulang. Tapi Allah menceritakan lebih lanjut. Allah membolak-balik badannya sehingga tidak sampai termakan oleh tanah, oleh virus, oleh bakteri. Sehingga badannya, aliran darahnya tetap terjaga dengan normal. Wadan yuhayi, ya, memberikan lakum bagi kalian min dari amri urusankum kalian mirfakon, sesuatu yang berguna. Inilah jaminan dari Allah. Pemuda-pemuda Ashabul Kahfi tadi tetap diberikan sesuatu yang berguna dalam kehidupannya untuk menjaga nyawanya. Allah tetap memberikan oksigen, tetap memberikan pasokan udara segar karena gua itu menghadap ke arah timur sehingga sinar tersinari oleh matahari sepanjang hari, dan ini sangat menguntungkan bagi peredaran udara, peredaran oksigen di sana yang sangat dibutuhkan oleh pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Ketika kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, menjauhi kemusyrikan, kemudian bersembunyi di dalam gua, di sana ternyata Allah menjanjikan rahmatnya dan juga menjanjikan sesuatu yang berguna untuk urusan-urusan kita. Hari ini kita sama-sama berlindung di rumah kita, stay at home. Inilah tempat terbaik, tempat teraman sekarang. Karena di rumah kita inilah kita benar-benar bisa mengisolasi diri kita. Semoga Allah juga memberikan apa yang kita butuhkan. Allah juga memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Ya, sahabat YouTube sekalian, luar biasa. Kisah yang sangat menginspirasi kita. Bagaimana perjuangan seorang pemuda tangguh yang kita kenal dengan Ashabul Kahfi, rela meninggalkan kotanya, kerajaannya, untuk hidup menyendiri di dalam gua. Akhirnya ditidurkan oleh Allah di sana 309 tahun. Di sanalah Allah memberikan rahmatnya, memberikan apa yang dibutuhkannya. Mirfakon, sesuatu yang dibutuhkan. Itu jaminan dari Allah kepada orang yang senantiasa taat dan menjaga keimanannya. Hari ini kita berlindung di rumah kita. Insya Allah, apabila kita adalah orang-orang yang senantiasa jaga iman kita, kita menjaga akidah kita, bahwasanya hanya Allah yang layak kita sembah. Allah lah yang menciptakan kita dan juga yang menciptakan corona. Maka Allah akan memberikan perlindungan pada kita, menyelamatkan kita, dan akan memberikan mirfakon, sesuatu yang kita butuhkan. Mirfakon, inilah yang harus kita cari, yang kita kaji dalam hati kita, dalam pikiran kita. Insya Allah apa yang kita butuhkan akan disediakan oleh Allah selama kita adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Mayattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan menjadikan jalan keluar. Wa yarzuqhu, dan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari yang tidak pernah disangka-sangka. Allah menjamin kita. Kita belajar dari rumah, kita bekerja dari rumah, kita beribadah dari rumah. Iman dan takwa kita terjaga,
maka Allah pun akan menjaga dan mencukupi kita. Semua yang kita butuhkan akan disediakan oleh Allah sebagaimana penghuni Gua Kahfi, Ashabul Kahfi. Terima kasih atas segala perhatian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.